minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi kita melanjutkan daripada ulang kaji pembahasan dasar gramatika bahasa Arab. Setelah sebelumnya kita berkenalan dengan pembagian isim dari mufrad, musanna, jamak dan macam-macam pembagian daripada jamak, dan juga bagaimana kondisi i'rab isim musanna maupun isim jamak. Kali ini kita akan membahas sebuah istilah baru yang mana mungkin belum kita kenal sebelumnya, yaitu tentang al-mudhaf wal mudhaf ilaihi. Apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaihi? Nah, mari kita sama-sama baca al-amsilah daripada musannif. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-mudhafu wal mudhafu ilaihi al-amsilatu la'ibna fi fina'il madrasati ibta'id an qarinis su'i masyaitu ala syati'in nili aqibtu qitaras sabahi aghlaqtu misra'il babi wasaltu yadail tifli lama'at aynal qibti in kasarat ajalatad darajati tashkuru suhufu muhsinil ummati tarawatu misra min zari'il ardi asra'a sa'iqus sayyarati ja'a muallimul madrasati. Nah, jadi kita langsung ke pembahasan. Di pembahasan kita lihat, coba kita pahami dari perkataan la'ibna fi fina'il madrasah. Seandainya madrasah ini tidak kita buat di dalam kalimat terlebih dahulu, tapi apa? La'ibna fi fina'in. Nah, di situ kita masih bertanya-tanya lapangan yang mana. Misalnya kami bermain di lapangan sekolah. Nah, seandainya sekolahnya dihapus, kami bermain di lapangan masih umum, meliputi lapangan sekolahan, lapangan sepak bola, lapangan tenis misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita menyebutkan kami bermain di lapangan sekolah, hasilnya sudah terkhusus dia. Nah, jadi adanya nanti mudhaf ilaih ini tujuannya adalah untuk mengkhususkan sesuatu yang masih umum. Coba ibta'id an qarinisu. Nah, jauhilah teman yang toksik misalnya. Nah, tapi di sini an qarinin, seandainya su-nya tidak ada, nah kita akan ibta'id, jauhi teman. Teman seperti apa yang perlu kita jauhi? Masih belum tahu, tetapi an qarinisu, kawan-kawan yang memberikan atau membawa pengaruh buruk kepada kita, tadi dijauhi seperti itu. Nah, seperti itu pula di contoh-contoh yang lainnya. Nah, lalu kita lihat kata yang pertama dan kata yang kedua, yaitu pada fina'il madrasah, al-fina dan madrasah. Nah, di situ di mana sih yang mendapatkan nama mudhaf itu yang mana? Yang mudhaf ilaih yang mana? Nah, di sini kata-katanya fina yang pertama itu menjadi mudhaf, dan setelah dari fina itu menjadi mudhaf ilaihi. Nah, kita lihat di dalam al-amsilah. Nah, di dalam qawaid, mohon maaf, al-mudhaf ismun nusiba ilasmin ba'dahu. Nah, di mudhaf ini adalah sebuah isim. Oke, berarti bukan fi'il dan bukan pula huruf ya. Nah, ia dinisbahkan, ia disandarkan, ia digabungkan kepada apa? Kepada isim setelahnya. Nah, fina
Nah, sebelum adanya madrasah dia masih umum. Nah, tetapi nanti fina itu ketika ia bergabung dengan madrasah menjadi sebuah makna yang baru, yaitu apa? Nah, lapangan sekolah. Nah, seperti kitab dan zaid. Ketika kita memahami kitab, kita memahami zaid, nah kita berpikir dengan maknanya masing-masing. Tapi ketika kita menggabungkan dua isim tadi, nah kita sandarkan kitab kepada apa? Kepada zaid. Nah, sehingga jadi hadza kitabu zaidin. Nah ini misalnya ini adalah ini hadza kitabu zaid, kitab milik si Zaid. Sehingga adanya penggabungan, adanya fusion makna ketika kita bertemu dengan mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kata yang di depan itu disandarkan kepada kata yang setelahnya, sehingga yang pertama yang di depan itu disebut sebagai mudhof, dan yang setelahnya itu menjadi mudhof ilaih. Dan dia tidak akan pernah tertukar. Sudah pasti mudhof itu di depan dan mudhof ilaih itu yang di belakangnya. Sehingga apa? Fata'arafa. Sehingga yang awalnya kita masih global pemahamannya, dia menjadi terkhusus. Ketika pemahaman kita masih umum kayak fina madrasah tadi. Kalau kita cuma sampai fina lapangan saja, kita masih terbayang dengan makna-makna yang lain. Entah itu lapangan sepak bola, tadi lapangan tenis, lapangan sekolahan, lapangan masjid, dan lain sebagainya. Kalau dengan sebab adanya datang mudhof ilaih sehingga fata'arafa, maka ia menjadi ma'rifah atau menjadi terkhusus atau terkhusus seperti itu. Nah, lalu kita lihat di akhir dari tulisan bahas wabi ruju'ika ilal amsilati. Ketika engkau merujuk kembali, meninjau ulang kembali kepada contoh-contoh, kamu akan melihat bahwasanya mudhof ilaih. Nah, yang mudhof ilaih berarti isim yang setelah mudhof. Nah, itu dia majrurun fi jami'iha. Semuanya itu dari contoh. Semua contoh tadi ya semuanya hukumnya apa? Majrur. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di dalam kata aghlaqtu misra'il babi wasaltu yadait tifli lama'at ainal qiti. Nah, di situ ada kata-kata misra'i, yadai, aina, ajalata. Itu semua adalah isim musanna. Ketika ia berada di posisi marfu, alamat i'rabnya adalah alif. Sedangkan kalau mansub maupun majrur, maka alamatnya adalah ya. Nah, di sini ketika ia menjadi mudhaf isim musannanya, maka yang awalnya misra'aini menjadi misra'ai, nunnya dihapus. Yadai wasaltu yadaini, seharusnya yadani yadaini. Jadi yadait tifli dihapus nunnya lagi, seperti lamaat ainani, dihapus nunnya. Kenapa? Isim musanna apabila ia menempati posisi mudhaf, maka ia akan dihapus nunnya. Seperti itu pula pada jamak mudzakkar salim. Seperti muhsinil ummati, asalnya muhsinina. Seperti zari'ina. Tapi karena kita menjadikan ia mudhaf, kita sandarkan kepada kata setelahnya yaitu al-ard, zari'il ardi, maka nunnya dihapus. Seperti itu pula pada mufrad. Mufrad itu kan dia biasanya pakai tanwin. Pakai tanwin. Jadi mudhaf itu dia nanti tidak boleh bertanwin dan tidak boleh pula ia pakai alif lam. Lalu di sini kita akan lihat baca qawaid al-mudhafu.
Nah, yuhdafu tanwinuhu indal idhafati. Nah, dihapuslah nunnya tatkala ia beridhafah, yaitu menjadi mudhaf tadi. Maka ia tidak boleh isim itu bertanwin apabila isim itu bertanwin sebelum ia menjadi beridhafah. Dan dihapus nun apabila ia musanna atau jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena nun pada jamak muzakkar salim dan isim musanna itu dia niyabatun anit tanwin. Lalu mudhaf ilaih, isim yang mana ia itu datang setelah mudhaf. Dan hukum ia sudah pasti majrur. Itulah sedikit perkenalan kita terhadap mudhaf dan mudhaf ilaih. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.